Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, seberapa kita yang hadir, kita tetap bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Ya, secara khusus Brother Anwar, thank you. Ya, God bless you. Ya, kita bersyukur saudara kita Tuhan antarkan untuk bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Firman Tuhan untuk kita, mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, ada mujizat yang pertama. Kalau kita melihat Yohanes, Injil Yohanes, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan 11. Bisa LCD-nya? Ada? Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua ya. Yohanes pasal yang kedua, Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan 11. Di ayat pertama berbunyi demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2 Bapak Ibu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama-sama ayat 11. Hal itu dibuat Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Di ayat 11 dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana. Ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Sebagai tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam latar belakangnya, kita melihat peristiwa itu adalah, ya, bisa dibantu LCD-nya. Di ayat pertama latar belakangnya ini merupakan peristiwa terjadi mujizat. Ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ada ibu Yesus di situ. Ada apa? Ya, peran daripada ibu Yesus sehingga terjadi mujizat di Kana. Apakah ibu Yesus Maria tahu akan ada persoalan? Tidak.
Ya. Yang jelas ibu Yesus diundang ke pesta itu, pesta perkawinan itu. Nah, ternyata bukan hanya ibu Yesus. Di ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus diundang juga. Yesus hadir. Nah, ada peran Yesus ya pada waktu itu sehingga terjadi mukjizat. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, dalam pesta itu tentu semua sudah dipersiapkan. Apalagi namanya perkawinan. Ini pesta besar. Semua dipersiapkan, dana, kebutuhan semua, dan termasuk kebiasaan mereka setelah makan minum, makan itu ada minuman anggur sebagai penutup. Nah, tetapi ada masalah. Ya, di tengah-tengah kebahagiaan itu, di tengah-tengah pesta itu, setelah anggur dibagikan, ternyata anggur habis. Dan tidak ada waktu untuk membeli lagi. Tidak ada kesempatan untuk mencari anggur. Ini pesta sedang dilaksanakan, sedang berjalan. Semua sudah makan, sudah menikmati. Sudah ada yang meminum anggur, tetapi masih ada yang belum meminum anggur. Ada masalah. Di tengah-tengah kebahagiaan bisa terjadi ada masalah. Setuju hal itu? Kita tahu peristiwa yang terjadi di baru-baru saat ini. Saya melihat ada live masih menyala apinya. Ya, saudara tahu ya, di Amerika. Ya, kita tahu ada acara besar, ada kebahagiaan secara manusia, tetapi tiba-tiba api membakar. Ada masalah di situ. Ya, ada air mata, ada pergumulan di situ. Jadi tidak selalu ya keadaan kita baik-baik saja, walaupun kita sudah merancangkan sedemikian rupa. Ya, pesta itu sudah dirancangkan, digumuli, diperkirakan dana yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan. Tetapi saat terjadi pesta, ada masalah yang tidak dapat mereka atasi. Ya, karena apa? Waktu tidak ada untuk menyediakan anggur. Ya, kalau mungkin masih ada kesempatan, bisa telepon sana, telepon sini, cari anggur, kirimkan, itu tidak ada masalah, berarti ada solusi. Tetapi persoalan ini tidak ada anggur, habis anggurnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi itu kita melihat peran daripada Maria. Ya, lanjut. Ya, nah, oke. Ya. Nah, Ibu Maria datang kepada Yesus. Ya. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah pergumulan itu, Ibu Maria datang kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Kalau misalnya saudara bergumul, saudara datang kepada Yesus, dan Yesus mau bertanya, mau apa kamu datang kepadaku? Nah, apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Ya, mau apa kamu datang kepadaku? Tentu waktu kita datang kepada Yesus, ada sesuatu yang kita rindukan yang akan Yesus kerjakan. Ya, Ibu Maria datang kepada Yesus. Yesus tahu apa maksud dari Ibu Maria. Di ayat 5, tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bicara kepada Yesus buat mujizat, tidak. Tetapi dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus, lakukan saja. Nah, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
6 tempayan. Jadi biasanya mereka kalau masuk ada tempayan untuk mencuci tangan, membasuh. Nah, ada 6 tempayan. Untuk apa itu? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Ibu Maria datang. Kemudian Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, lakukan saja apa yang Yesus katakan. Nah, apa yang Yesus lakukan? Di ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isilah tempayan-tempayan itu. Tempat air itu, isi. Ya. Penuh dengan air. Bukan isi dengan anggur kemudian kalian bagikan. Isi dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita nanti melihat, ya, apa artinya yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini. Ya, kalau kita coba posisi kita sebagai pelayan-pelayan yang tahu bahwa yang kita isi adalah air, padahal kita tahu yang dibutuhkan adalah anggur. Nah, kemudian kalau kita berada pada saat itu, Yesus berkata, sekarang bagikan. Artinya mereka butuh anggur dan bagikan air yang tadi. Loh, kalau saya bagikan dan itu air, bukankah saya akan ditertawakan? Kenapa kamu memberikan air? Bukankah yang dibutuhkan anggur? Tetapi pelayan-pelayan ini tahu bahwa yang dibutuhkan adalah anggur. Tetapi mereka yang masukkan ke dalam tempayan itu adalah air. Air ini bagikanlah. Wow, ini tentu tidak mudah ya. Bagaimana respon pemimpin pesta? Mereka bagikan, bagi. Kasih kepada pemimpin pesta. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Air telah menjadi anggur. Ya, jadi pemimpin pesta itu merasakan, mencicipi, meminum. Lah, ini anggur. Dan apa? Dikatakan, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Kok bisa ada anggur? Tadi sudah kehabisan anggur. Kok bisa ada anggur ini? Dan bagaimana keadaan anggur itu? Ya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi air yang berubah menjadi anggur, ini mujizat yang pertama yang Yesus lakukan, tanda-tandanya, tanda-tanda perbuatan Allah yang dahsyat. Air menjadi anggur, dan anggur yang berkualitas bagus. Pemimpin pesta berkata, biasanya yang kurang bagus terakhir ya. Kok sekarang masih ada yang bagus? Dan kemudian dari mana anggur ini? Pemimpin pesta tidak tahu. Kita tahu bagaimana kegelisahan pemimpin pesta. Ya, dia sudah dipercaya untuk mengelola pesta itu. Ya, satu kebanggaan bagi seorang pemimpin kalau acara yang dipimpin berhasil, sukses. Tetapi ketika dia tahu anggur habis, wah, ini dipertaruhkan kepemimpinannya. Mesti orang akan mempersalahkan dia. Pemimpin pesta, kenapa anggur ini kurang? Kenapa enggak disiapkan sedemikian rupa? Tetapi kita lihat, dia berkata, ini anggur yang hebat, yang baik, yang enak sekali. Dia tidak tahu dari mana. Itu mujizat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mujizat pertama terjadi. Air berubah menjadi anggur. Nah, kemudian kita akan melihat mujizat demi mujizat pun terjadi, dilakukan oleh Yesus. Dan mujizat demi mujizat pun akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya
akan mengalami mujizat demi mujizat daripada Yesus. Percayalah. Tetapi pertanyaannya begini, mengapa Yesus membuat mujizat dalam hidup kita? Ada orang yang melakukan segala sesuatu dengan pikirannya, perbuatannya, kekuatannya, dan mereka tidak menganggap Allah perlu dalam hidup mereka. Oh, saya bisa, saya nggak perlu mujizat. Manusia mulai sombong karena melihat dirinya hebat, kuat, dan tidak perlu mujizat. Dan ada orang berkata sekarang tidak ada lagi mujizat. Udah nggak usah percaya mujizat. Tidak ada lagi mujizat sekarang. Ada orang yang mengajarkan seperti itu. Tetapi itu ajaran yang salah. Sampai sekarang mujizat terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saudara dan saya membutuhkan itu. Ya, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 memberikan alasan bagi kita mengapa Yesus membuat mujizat. Ya, alasan yang pertama adalah Yesus tidak mau mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya. Percayalah, Yesus tidak mau mengecewakan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita melihat Ibu Maria datang kepada Yesus. Ibu Maria tahu siapa Yesus. Ibu Maria berharap ada sesuatu yang Yesus lakukan waktu itu. Ibu Maria datang bahwa dia penuh dengan keyakinan persoalan yang genting ini, persoalan yang sulit ini, Yesus bisa selesaikan. Dan Yesus tidak mau mengecewakan Ibu Maria. Keluarga yang melaksanakan pesta jangan sampai kecewa. Mempelai berbahagia, keluarga berbahagia, pemimpin pesta berbahagia. Tetapi ketika masalah ada, ketika anggur habis, ini akan membuat mereka kecewa. Ini akan membuat mereka sedih. Bukankah ini pesta perkawinan? Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Bagaimana mungkin nanti pesta yang sudah disediakan, yang sudah diatur, dipersiapkan sedemikian rupa, kemudian pada akhirnya menjadi omongan orang. Pestanya gak enak. Dan Tuhan tidak mau mengecewakan orang yang sedang berpesta itu. Tuhan tidak mau mengecewakan orang yang berbahagia itu, yang sedang merayakan kebahagiaan pesta perkawinan itu. Ternyata di situ juga ada pelayan-pelayan. Mereka sudah melayani, tetapi begitu sedihnya mereka yang melayani ketika anggur yang akan dibagikan sudah habis. Dan kalau kita melihat pelayan-pelayan ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, karena nanti apa yang dikatakan oleh Yesus mereka lakukan, dan Yesus tidak mau mengecewakan mereka. Yesus mengetahui setiap persoalan manusia. Yesus tahu persoalan pada saat itu. Yesus tahu pergumulan pada saat itu. Yesus tahu bahwa mereka kekurangan anggur. Yesus mengetahui keterbatasan manusia. Yesus tahu keterbatasan saudara. Kalau saudara bisa melakukan sesuatu, saudara nggak perlu minta mujizat daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah beri kekuatan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan mujizat daripada Yesus. Dan Yesus mengetahui keterbatasan manusia. Kira-kira begini, Yesus tahu keterbatasan kita. Ya, kita nggak bisa keluar dari masalah itu. Padahal Yesus Tuhan, Yesus Allah yang berkuasa. Kemudian kita datang kepadanya. Bagaimana mungkin Yesus tidak akan menolong kita, padahal Dia tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu ketidakmampuan saudara dalam menyelesaikan beberapa masalah dalam hidup ini, beberapa persoalan dalam hidup ini. Saudara mulai berpikir, tapi pikiran saudara sangat terbatas. Saudara mulai menggunakan tenaga saudara, tapi tenaga saudara terbatas. Saudara mulai mengandalkan kepintaran saudara atau keuangan saudara, padahal keuangan saudara pun terbatas untuk itu. Dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya Yesus membuat mujizat bagi kita. Keterbatasan manusia, keterbatasan saudara dan saya menuntut mujizat daripada Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu melakukannya. Tolong saya Tuhan.
Buat sesuatu dalam hidup saya Tuhan. Buat sesuatu dalam persoalan ini Tuhan. Oh, saya sakit, saya sudah berobat, saya sudah makan obat. Peraturan dokter saya lakukan obat-obat, tapi terbatas obat itu. Maka kita berkata, Tuhan, obat-obat terbatas, medis terbatas, dokter terbatas Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang tak terbatas, Engkau sanggup membuat mujizat bagiku. Maka pergumulan kita, sakit penyakit itu, Tuhan kasih sembuh. Ada amin? Keterbatasan kita menuntut mujizat daripada Tuhan. Seringkali orang kalau dia bisa, dia tidak melihat kepada Allah, dia menyombongkan dirinya, dia lakukan segala sesuatu, bahkan berkata enggak perlu Tuhan dalam hidup ini. Padahal kita ini penuh dengan keterbatasan. Waktu saya lihat ya di media sosial yang sedang live tentang sekarang masih terjadi kebakaran itu, ada beberapa kalimat yang sangat bagus. Ya, supaya manusia itu bertobat, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Ya, memanggil Allah, berdoa kepada Allah, jangan menyombongkan diri. Wah, rumah-rumah mewah, artis-artis terkenal yang ada di sana kena api juga. Dan itu menjadi peringatan. Keterbatasan kita ya menuntut mujizat daripada Tuhan, dan Tuhan tahu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus melakukan mujizat ya pada pesta itu, perkawinan di Kana? Dan mengapa Yesus membuat mujizat dalam hidup kita? Karena sesungguhnya Dia tidak mau mengecewakan kita. Tuhan tidak mau saudara kecewa sebagai pengikut Kristus. Amin. Tuhan tidak mau mengecewakan kita, dan Dia tidak akan mau mengecewakan. Sungguh, maka ketika kita berharap kepada Dia, pengharapan kepada Yesus tidak sia-sia. Nantikan mujizat dari Tuhan. Kita sadar saya ini nggak berdaya. Oh, saya membutuhkan sesuatu Tuhan, tapi saya nggak mampu mendapatkannya. Tapi aku percaya mujizat daripada Tuhan. Aku percaya pertolongan daripada Tuhan. Gambarannya seperti kita sedang berada di dalam, ya katakan semacam badai. Ya, badai yang akan menghanyutkan kita. Ya, tetapi Tuhan berikan pertolongan tanpa pikiran kita secara manusia. Kita nggak tahu kok ada ya bisa tertolong. Ada banyak peristiwa yang bisa kita lihat. Bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Itu karena perbuatan Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa mujizat itu terjadi bagi orang yang di pesta Kana itu? Air berubah menjadi anggur, itu mujizat yang pertama. Dengan kata lain, mengapa mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita? Ya, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah adanya orang yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, selalu mujizat terjadi karena ketaatan orang melakukan perintah Allah, firman Allah. Siapa yang melakukannya? Ibu Maria datang, dan Ibu Maria tahu ya bahwa Yesus akan memberikan jalan keluar atas persoalan itu. Ibu Maria tidak berkata buat mujizat air menjadi anggur, itu bukan urusan Ibu Maria. Yang tahu adalah Ibu Maria datang dengan harapan Yesus menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana cara Yesus menyelesaikan persoalan itu bukan urusan Maria. Bagaimana cara Yesus menyelesaikan persoalan saudara dan saya itu bukan urusan kita. Ibu Maria tidak tahu bahwa oh Tuhan nanti akan membuat air jadi anggur. Enggak. Yang dia tahu, dia datang kepada Yesus dengan harapan. Dengan harapan ada anggur. Dan dia hanya berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan saja. Nah, saudara perhatikan, pelayan-pelayan melakukan perintah Yesus sekalipun tidak masuk akal. Jadi inilah ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada firman. Ya, adalah di mana kita melakukan tanpa protes. Ya, tanpa ragu-ragu. Itu namanya taat. Jadi taat melakukan firman Allah. Tadi pagi kita dilayani pendeta dari Korea.
Dia berkhotbah kisah Naaman, seorang panglima yang kena kusta, panglima Aram. Dia menemui Nabi Elisa supaya dia disembuhkan. Dia pikir supaya Nabi Elisa keluar, kemudian baca-baca mantranya, panggil namanya dewanya, pegang yang sakit, kemudian sembuh. Dia pikir seperti itu. Tetapi Nabi Elisa nggak keluar sama sekali. Hanya Naaman seorang panglima itu di luar dan kata, ya udah kamu mandi di sungai Yordan 7 kali. Itu saja, kamu mandi. Wah, dia merasa ngapain juga mandi? Sungai seperti ini lebih baik, lebih bagus sungai di negeri saya. Perintahnya adalah pergi mandi 7 kali. Gak masuk akal, ngapain? Emangnya gak ada sungai yang baik? Kadang-kadang kita seperti itu. Ada firman kita ragu-ragu, iya, mau gak kita lakukan? Bukti keraguan kita tentang firman adalah kita tidak lakukan firman itu. Ya, Naaman mau berkata, ngapain juga mandi? Udah pulang saja, dia marah. Tetapi ada seorang bawahannya berkata, lah diperintahkannya kan gampang. Sedangkan kalau Nabi itu memerintahkan yang sulit supaya Tuan Naaman ini sembuh, Tuan Naaman pasti lakukan. Nah sekarang perintahnya hanya sederhana, mandi saja. Apa salahnya? Kadang-kadang kita lihat firman itu sederhana banget ya, tapi kok susah banget kita menerima firman itu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita paham itu. Tetapi berapa banyak orang Kristen datang kepada Tuhan? Berapa banyak orang Kristen mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Nggak ada. Malah berjuang dengan kekuatannya, usahanya sendiri, pikirannya sendiri. Padahal kalau kita lakukan firman Allah, ya pasti terjadi. Kemudian pelayannya berkata, sudah lakukan saja walaupun sederhana, kenapa tidak? Akhirnya dia taat. Dia taat, panglima ini turun ke sungai itu mandi 7 kali. Dan kustanya sembuh, mujizat terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur? Karena ada orang yang taat melakukan firman Allah. Karena ada orang yang taat melakukan perintah Yesus, yaitu pelayan-pelayan itu. Pelayan-pelayan itu taat. Waktu Ibu Maria berkata, apa yang Yesus katakan, lakukan saja. Dan ketika Yesus berkata, ya isi dengan air tempayan itu, mereka tidak protes. Mereka tidak berkata, oh ini kan air, ngapain kami bagi? Enggak, isi saja. Setelah diisi, bagikan. Inilah langkah iman. Seringkali kita gagal di situ. Gagal kita melakukan perintah Tuhan sehingga mujizat tidak terjadi dalam hidup kita. Kita mau melangkah. Terjadi enggak sih? Apa iya? Pelayan-pelayan itu taat. Isi tempayan itu dengan air. Kemudian dicedok, bagikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta merasakan, wah ini anggur hebat ini, bagus sekali, luar biasa. Kok masih tersedia? Padahal dia seorang pemimpin pesta, dia tahu bahwa masalah adalah anggur sudah habis. Maka dikatakan dia tidak tahu dari mana anggur itu. Dia tidak tahu, tetapi pelayan-pelayan itu tahu. Tetapi pelayan-pelayan itu tidak berkata ini pasti jadi anggur, tidak. Yang mereka tahu ini air. Dan yang mereka tahu, Yesus berkata bagikan. Karena pelayan ini tahu bahwa yang dibutuhkan adalah anggur, maka yang mereka bagikan pastilah anggur. Tapi bagaimana perubahan itu terjadi? Mereka tidak tahu. Bagaimana perubahan itu? Mereka tidak tahu. Mereka tidak lihat. Karena perubahan itu terjadi ketika mereka taat melakukannya dan bagikan. Saudara tidak perlu tahu, sekali lagi, bagaimana proses pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mujizat terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu tahu. Tetapi yang jelas ketika kita taat, maka terjadi mujizat dalam hidup kita. Apa pergumulan Bapak Ibu? Taat saja kepada firman. Ya, dalam diri orang yang melakukan perintah Yesus ada iman. Mengapa pelayan-pelayan itu melakukan? Mereka percaya kepada Yesus. Ketika ada seorang yang meminta pertolongan kepada Tuhan karena anaknya sakit, dia berkata, Yesus kalau kau bisa sembuhkan anak saya. Kemudian Yesus berkata, kau bilang kalau kau bisa,
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kemudian Bapak itu berkata, aku percaya, kasihanilah aku yang kurang percaya ini. Seringkali kita kurang percaya, kurang iman, seringkali kita ragu-ragu. Tetapi ketika Bapak itu berkata, aku percaya, maka terjadi mujizat, ya, anaknya disembuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 tadi kita lihat, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, bukan anggur. Isi dengan air. Loh, mungkin kita bisa berkata kalau waktu itu kita sebagai pelayan yang tidak percaya, Guru, Yesus, kita butuh anggur bukan air, ngapain saya bagi air? Tapi itu tidak keluar dari mulut pelayan-pelayan itu. Karena Ibu Maria katakan, apa yang Yesus katakan, lakukan saja, jangan protes. Jadi kita jangan protes kepada firman, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan protes kepada firman. Lakukan firman. Ada amin? Kok begini? Oh, tidak. Salah satu contoh begini, saya dulu paling sulit mengerti doa Bapa kami. Ampunilah kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya kata, dia yang bersalah, kenapa saya ngampuni dia? Nah, ini dunia, kalau dia yang salah, dia dong yang datang minta maaf dulu, baru saya ampuni. Padahal Tuhan katakan kita harus mengampuni. Tapi betapa sulitnya seseorang yang disakiti, yang terluka mengampuni orang lain. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Saudara pernah mengalami sulit mengampuni orang kan? Apa sudah beres? Halo? Masih ada sakit hati sama orang lain? Masih ada kebencian? Masih ya? Halo? Tuhan bilang ampunilah. Aduh Tuhan, dia yang nyakitin hati saya, dia yang putusin saya, dia yang mengingkari janji, dia yang sudah memperlakukan saya sangat sakit Tuhan. Saya tidak mau memaafkan dia, saya tidak suka dia. Firman bilang ampuni. Langsung bisa kita ampuni? Dengar namanya aja kita udah marah. Awas kau. Tapi firman Tuhan kata ampuni supaya kamu mengalami kebahagiaan. Saya pernah mengalami itu. Ketika saya tidak bisa mengampuni, sakit. Saya yang sakit, dia nggak apa-apa. Dia santai-santai saja. Saya yang sakit. Kemudian setelah saya mengampuni dia, saya sehat. Dari seorang mahasiswa, gelisah terus hidupnya. Karena waktu saya mengajar, ternyata dia sakit hati. Dan dia sangat marah. Tapi dia yang gelisah, saya biasa-biasa saja. Dan akhirnya dia datang ke kantor. Dan dia mengaku. Ya, mengakui sakit hatinya. Dan kemudian saya doakan. Dia mengalami kebahagiaan, dia senang. Jadi kalau saudara sakit hati tidak mau mengampuni, saudara yang rugi. Coba lihat kiri kanan dan katakan rugi kalau tidak mengampuni. Itu contoh saudara. Tetapi secara manusia kan kita susah. Tapi firman Tuhan katakan ampuni. Ya, lakukan. Orang yang melakukan perintah Tuhan mengalami mujizat. Pelayan-pelayan itu melakukan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Terjadilah mujizat karena ada orang yang taat kepada firman. Kalau saudara dan saya terus taat kepada firman, percayalah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup ini. Karena memang kita terbatas, kita sebagai manusia yang lemah, kita butuh kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita karena kita melakukan firman-Nya. Ya, orang yang melakukan firman Tuhan mengalami mujizat, dia akan diberkati. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, melalui mujizat kemuliaan Allah dinyatakan dan banyak orang akan percaya. Mengapa Yesus buat mujizat itu di Kanaan? Mengapa Yesus buat mujizat dalam hidup kita? Supaya kita memuliakan Tuhan. Namanya dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Dan melaluinya banyak orang percaya.
Saudara bisa saksikan kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mendoakan orang lain dan terjadi kesembuhan ilahi, terjadi mujizat. Orang yang dirasuk roh jahat itu keluar. Orang yang menderita dipulihkan, terjadi mujizat. Dan kemudian orang memuji Allah, memuliakan Allah. Saudara pun pasti pernah mengalami perbuatan Allah yang luar biasa. Dan saudara berkata, puji Tuhan, haleluya. Kita ditolong oleh Tuhan. Ada mujizat terjadi yang tadinya kita tidak pernah berpikir bisa melewati masalah itu. Tapi kemudian dengan pertolongan Tuhan, wow, mujizat terjadi. Dan kita katakan puji Tuhan. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi haruslah memuliakan nama Tuhan. Waspada, kuasa gelap juga membuat mujizat. Iblis membuat mujizat. Hati-hati, ditawarkan kepada manusia. Tetapi apa yang iblis tuntut ketika dia buat mujizat? Supaya iblis disembah. Jadi kalau terjadi mujizat dalam hidup saudara, kemudian dengan mujizat itu saudara jauh dari Tuhan, malah meninggalkan Yesus, itu bukan mujizat daripada Tuhan. Ya, bukan mujizat dari Tuhan. Sebab mujizat dari Tuhan akan membuat kita semakin memuliakan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kesembuhan ini. Ada orang yang mendapatkan mujizat tapi bukan dari Tuhan, karena dia pergi ke dukun, ke paranormal. Nah kemudian dia jauh dari Tuhan akhirnya, karena dia mengabdi kepada kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mujizat terjadi, kemudian nama Tuhan dimuliakan. Mujizat-mujizat terjadi, membawa orang percaya kepada Yesus. Semakin dikuatkan iman kita. Kalau hari-hari yang kita lalui, kita menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, kemudian dalam perjalanan hidup ini ada masalah, ada problem dalam hidup kita, percayalah, mujizat Tuhan pun akan terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya kepada Dia. Amin. Tuhan, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, aku mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dan aku percaya, persoalan sekarang pun, aku percaya akan ada mujizat. Dan dengan mujizat ini, dengan persoalan ini terjadi mujizat, dan kemudian aku mau memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara punya masalah yang sangat berat, saudara merasa tidak kuat lagi, sesungguhnya di situ saudara mau merasakan dan menikmati mujizat daripada Tuhan. Sehingga persoalan itu membuat kita memuliakan Tuhan. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Saudara-saudaranya kasih tahu kepada Yesus, segera datang, orang yang kau kasih Lazarus sakit. Tapi Yesus berkata apa? Ditunda dulu kehadirannya 4 hari. Kemudian apa yang terjadi? Lazarus mati. Tapi Yesus berkata, penyakit itu tidak membawa kepada kematian, supaya kamu melihat dan percaya kepada Allah. Jadi ada masalah, tetapi kemudian dengan masalah itu Tuhan bekerja. Kemudian orang melihat kuasa Tuhan. Dan tanpa ragu lagi, setiap kita yang sudah mengalami mujizat, bahkan orang lain yang melihat mujizat itu akan berkata, terima kasih Yesus Tuhanku, ku percaya kepadamu. Aku tidak akan Engkau. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa saudara yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan mundur. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mujizat membawa seseorang kepada penyembahan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan itu membuat kita semakin percaya kepada Dia dan memuliakan Dia. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Tuhan, aku mau memuliakan nama-Mu. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, ya, semakin percayalah kepada Dia. Jangan ragukan Tuhan dalam hidup ini. Mengapa Yesus membuat mujizat dalam hidup kita?
Firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Pertama, Yesus tidak mau mengecewakan kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara tidak akan kecewa kalau saudara datang kepada Yesus. Tidak akan dikecewakan. Adanya orang-orang yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi jika kita taat kepada firman Allah, terus taat kepada Dia, percayalah mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan dengan mujizat-mujizat itu, kita terus memuliakan Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Mari kita berdoa.